wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tema masuk Islam secara kafah. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, ya selalu sehat kan. Kalau nggak sehat nggak bisa menggapai kemuliaan. Mari kita gapai kemuliaan bersama ya Kiai ya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan ini untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom. Nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan kita kali ini adalah soal masuk Islam secara kafah. Nah, Kiai, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah. Nah, apa sebetulnya maksud dari secara kafah ini, Kiai? Terus ada istilah jadinya Islam kafah. Nanti kalau yang separuh-separuh itu Islam setengah kan. Nah, itu sebetulnya para pemirsa. Nanti kita ingin dalam episode ini membahas tentang kesempurnaan orang dalam beragama itu secara utuh. Kalau kita ingin memulai kajian pagi hari ini, tadi Mbak Eva sudah membaca ayatnya. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafatan. Ini dari aspek bahasanya, fisilmi itu bisa dibaca dengan 3 bacaan. Yang pertama fisilmi, yang kedua fisalmi. Ini adalah qiraah sab'ah, mutawatir dari Nabi. Jadi tidak ada salah Anda membaca udkhulu fisilmi atau udkhulu fisalmi. Kemudian ada satu qiraah lagi dibaca oleh Imam A'mash, itu membaca fisalami. Jadi pakai fathah sinnya dan juga lamnya. Nah, itu yang pertama. Asilmi, asalmu dan juga assalamu itu diartikan oleh para ulama dengan 2 arti. Yang pertama Islam, yang kedua buah dari keislaman. Apa itu? Ketaatan. Jadi ada yang menafsirkan keislaman, ada yang menafsirkan ketaatan kepada Allah. Nah, kata kafah secara keseluruhan ini juga sebetulnya tafsirnya ada 2. Karena tadi kalau kita baca ayatnya, udkhulu fis-silmi kafatan. Dia dibaca mansub. Kafatan, ya pakai fathah itu, kafatan itu mansub. Kalau belajar ilmu nahu itu namanya hal, menggambarkan keadaan. Nah, sekarang keadaan siapa yang digambarkan? Ada ulama yang mengatakan kafatan ini kaitannya dengan udhulu. Masuklah kalian orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Jadi jangan ada satu masuk, satu tidak masuk. Jadi kalau anak saya, jangan sampai bapaknya ke kanan, ibunya ke kiri, anaknya ke bawah atau kemana-mana. Kan gitu. Ini, walaupun ini tafsir, ini tidak diikuti oleh banyak ulama. Yang paling masyhur, yang paling terkenal tafsirnya adalah kafatan ini terkait dengan fisilminya, Islamnya. Maka seakan-akan ayat ini mengatakan masuklah kalian ke dalam agama secara utuh. Dulu guru saya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ngajarnya enak betul Mbak Eva. Apa sih Islam secara keseluruhan? Kata beliau, dalam bahasa Arab tadi ayat Qur'annya dikatakan fisilmi. Fi itu harfu jar. Fi itu harfu jar. Yang tentu anak pesantren paham semua. Ini yang menunjukkan terhadap dzaraf. Menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Kalau ini menunjukkan misalnya kayak tempat misalnya. Saya bilang sama Mbak Eva gini. Mbak Eva, air ini ada di dalam gelas. Maka gelas itu akan meliputi semua air. Karena tidak mungkin ada air yang berada di luar gelas, karena saya mengatakan air itu ada di dalam gelas. Oleh karena itu, orang yang ada di dalam keislaman tadi, itu diminta agar Islam itu mengayomi, mencakup semua aspek kehidupan dia. Jadi, kalau saya katakan gelas ini mampu menaungi semua air, maka Islam itu juga harus menaungi ada
pada setiap apa yang saya lakukan. Jangan sampai Mbak Eva, saya sholatnya sholat yang islami, tapi mulutnya nggak islami. Ya, kalau ngomongin orang itu, orang sakitnya bukan cuma hatinya, sampai dengkulnya itu nyeri. Nah, ini juga bagian dari orang yang tidak utuh beragamanya. Jadi jangan sampai hablun minallahnya bagus, tapi dia gagal hablun minannas. Kalau Anda mau benar-benar berislam, zikir Anda benar-benar zikir yang islami, tapi pola makan Anda islami. Ya, jangan sampai nanti Islamnya itu separuh-separuh. Islam separuh-separuh gimana misalnya? Saya misalnya dianggap sebagai guru agama, maka saya diundang orang ngajar. Ya, ngajar. Tiba-tiba pasang tarif. Saya nggak akan datang ke sana kalau nggak sekian. Maka itu tidak kafah kan? Kenapa? Karena yang saya keluarkan dari mulut saya itu agama. Tapi perilaku saya ketika memilih-milih undangan, kan ada orang undangan tuh dipilah-pilih gitu. Kalau yang ngundang orang besar dalam tanda kutip, dia datang. Kenapa? Ini amplopnya, fee-nya banyak. Kalau yang ini kayaknya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang kayak gitu, itu tidak dikatakan kafah. Kenapa? Karena dia tidak seperti gelas yang menaungi air secara keseluruhan tadi. Itulah para pemirsa, maknanya Islam kafah. Kata guru saya, masuklah ke dalam ajaran agama, terimalah syariat itu tanpa membeda-bedakan. Apa ini kaitannya dengan sesama manusia? Apa ini hubungan kepada Allah? Apakah ini saat kita berinteraksi dengan harta, dengan tumbuh-tumbuhan? Kalau itu adalah ajaran yang disampaikan oleh agama, maka Anda patuhi, Anda taati. Jadi artinya tidak hanya sekedar tidak melaksanakan ibadah secara utuh ya Kiai ya, tapi lebih maknanya lebih luas lagi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus menjalankan sesuai dengan syariat Islam gitu. Betul ya Kiai. sekali, jangan hanya kepada ibadah yang diartikan ritual sholat, puasa. Oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji. Di awal sudah baca 2 kalimat syahadat. Kemudian dia merasa Islam dia sempurna? Enggak. Enggak, ada banyak orang nanti di akhirat itu gagal menjadi seorang muslim, itu bukan karena kurang ibadah dia kepada Allah, tapi boleh jadi pola interaksi yang buruk kepada sesama manusia. Nah, kalau misalkan seorang Islam begitu ya, yang beragama Islam tidak melaksanakan syariat Islam secara kafah tadi, secara seutuhnya. Apakah kemudian bisa disebut sebagai muslim kalau begitu Kiai? Dia bisa disebut sebagai muslim dan tetap disebut sebagai muslim. Karena kalau tidak disebut sebagai muslim, berarti dia non muslim gitu loh. Kan hidup pilihan begitu Mbak Eva kan? Kan tidak mungkin orang itu memiliki 2 identitas keagamaan. Jadi kalau orang itu muslim, ya muslim. Kalau dia tidak disebut muslim, maka dia disebut non muslim. Dan itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan ajaran agama, itu tidak berarti dia keluar dari nama muslim tadi. Tetapi dilihat, dia tidak mengerjakan itu karena apa? Kalau karena mengingkari, disebut kafir. Kenapa? Karena Islamnya Islam dusta. Misalnya, agama ini mewajibkan puasa Ramadan. Terus dia bilang nggak ada itu puasa Ramadan. Berarti dia bukan menolak puasanya kan sebetulnya, tapi dia sudah tidak mengimani Quran lagi yang mengatakan kutiba alaikumusiyam. Berarti dia tidak mengimani Rasulullah yang tabligh menyampaikan semua yang harus disampaikan dari Allah. Nah, itu baru dikatakan kafir, keluar dari Islam, non muslim. Tetapi kalau ada orang Islam meyakini wajibnya zakat, tapi karena pelitnya dan cinta harta, dia tidak membayar zakat, maka disebut fasik. Dia tetap sebagai muslim, punya kesempatan besar untuk masuk surga, sekalipun harus konsolidasi lagi dengan dosanya di neraka nanti. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.